Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita masuk dalam suci, suci, suci. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Mari jemaat sekalian kita naikkan satu pujian. Kita mau mensyukuri besar anugerah Allah kepada kita semua. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami pada hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau menghadap hadirat-Mu. Kiranya Kau saja mau tilik hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan kami Tuhan, yang telah membuat Engkau sedih, membuat Engkau marah, ataupun tidak menyenangi perbuatan kami. Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya kami boleh dapat dilayakkan berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk menyembah Engkau yang agung, yang tinggi, yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Pada kesempatan kali ini saya juga mau mengajak kita supaya kita bisa beriman. Dan iman umat dari umat Tuhan yang hidup, sesuai dengan pujian yang akan kita nyanyikan kali ini. Iman umatnya yang hidup. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus
Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap dan jemaat sekalian ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-26 kita akan baca secara bersama-sama. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Bersama, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian naskah kitab yang telah kita bacakan bersama. Kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Franz Lee. Kita akan memuji, persiapkan hati kita dengan pujian, "Penuhi hatiku dengan firman-Mu." Firman Tuhan akan mengambil tema antara ortodoksi dan ortopraksi. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu.
Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang boleh memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada seperti saat ini. Kami tahu itu tidak luput daripada kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih jikalau pada kesempatan ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa di dalam Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau mau berbicara kepada setiap kami masing-masing di dalam pergumulan dan kebutuhan kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan jelas dan boleh kami pahami semuanya dan boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di tengah kami. Berkatilah pemberitaan firman ini karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Salam sejahtera saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya berdoa biarlah kiranya ibadah online yang sedang saudara ikuti boleh sungguh menguatkan dan menjadi berkat bagi setiap saudara sekalian. Satu kesempatan indah bagi saya pada pagi hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara sekalian, mari kita mengambil sikap, posisi ataupun tempat yang nyaman untuk kita bisa beribadah secara online. Saya tahu bahwa memang ibadah online seperti ini ada banyak sekali mungkin gangguan atau juga godaan. Tapi biarlah saudara sekalian saat ini kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya sebatas dalam pengertian, tapi juga masuk dalam hati setiap kita dan terintegrasi dalam kehidupan setiap kita. Baik saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama mulai dengan membuka Alkitab kita yang tadi sudah dibacakan nats dari Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena tadi sudah kita baca bersama-sama, saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa ayatnya lebih dahulu. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Surat tema yang diberikan kepada saya adalah antara ortodoksi dan ortopraksi. Saudara, kira-kira ortodoksi lebih penting apa ortopraksi lebih penting, saudara? Apa itu ortodoksi? Apa itu ortopraksi, saudara? Saudara, ortodoksi itu berkaitan dengan konsep, dengan keyakinan, dengan ajaran, dengan dogma, atau dengan mungkin juga kredo, dengan pengakuan. Ortopraksi itu bicara tentang perbuatan, implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, kalau tadi kita baca Yakobus pasal 2, sepintas kita menemukan atau merasa bahwa Yakobus menekankan pentingnya perbuatan. Perbuatan itu menjadi sesuatu yang begitu penting. Kalau tidak ada perbuatan, menurut Yakobus, iman itu adalah iman yang mati, yang tidak ada gunanya. Tapi kalau saudara sekali mengingat apa yang pernah diajarkan atau disampaikan oleh Rasul Paulus, jelas kita bisa menemukan berulang kali Paulus menekankan bukan perbuatan, tetapi iman. Misalnya saudara,
Kalau kita misalnya melihat di dalam kitab Roma pasal 3:28, Paulus mengatakan begini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi dengan kata lain di sini yang penting yang menjadi stressing daripada Paulus adalah iman, bukan perbuatannya, saudara. Demikian juga ketika Paulus menulis misal dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, coba kita sebentar melihat ya. Paulus bicara tentang iman, karena iman kita dibenarkan. Yakobus bicara tentang perbuatan. Perbuatan itu penting. Tanpa perbuatan tidak ada gunanya iman itu. Nah, saudara, sampai di sini mungkin kita bisa merasa bingung. Apakah kedua hal ini bertentangan? Apakah yang satu lebih penting daripada yang lain, saudara? Saudara, sebelum kita buru-buru menjawab mengatakan ortodoksi lebih penting atau ortopraksi lebih penting, kita perlu memahami konteks daripada tulisan baik Paulus maupun Yakobus, saudara. Pendengar daripada atau penerima surat dari Rasul Paulus maupun Yakobus itu berbeda, saudara sekalian. Time frame-nya juga berbeda, saudara. Maksud saya begini, saudara ya. Ketika Paulus bicara tentang iman, bahwa karena iman seseorang itu dibenarkan, sebenarnya Paulus itu sedang menjawab isu yang penting di gereja pada waktu itu, baik di Roma maupun di Efesus, bahwa ada sekelompok orang-orang yang mengajarkan kalau orang sudah percaya Yesus, dia masih terikat dengan hukum Taurat, masih perlu melakukan berbagai macam seremoni yang ada di dalam kepercayaan lama, di dalam Yudaisme. Misalnya sunat, saudara. Nah, saudara, jelas Paulus betul-betul keras menentang hal ini. Paulus mengatakan, oh, jangan salah. Bukan karena sunat atau sesuatu perbuatan yang perlu ditambahkan sehingga seseorang itu bisa mendapatkan pengampunan atau keselamatan Allah. Itu sama sekali bukan karena usaha manusia, bukan karena perbuatan kita yang membuat kita diampuni, diselamatkan, saudara. Nah, jadi konteksnya Paulus itu bicara kepada kelompok orang-orang yang menjunjung tinggi hukum Taurat, Judaizers, dan mengatakan bahwa ingat, iman semata menyelamatkan. Lagi pula Paulus bicara ini dalam konteks awal sekali dari perjalanan iman seseorang. Ketika orang itu baru percaya Yesus, baru bertobat, maka jelas itu adalah karena anugerah Tuhan bekerja dalam hidupnya yang diterima dengan iman. Keselamatan itu diterima, disambut dengan iman, maka orang itu boleh menjadi hidup baru, menjadi yaitu orang yang dibenarkan. Sedangkan setelah kemudian dalam proses perjalanan itu, saudara, nah ada orang berpikir bahwa oke, kan saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima Yesus, saya sudah diselamatkan, lalu mereka itu take it for granted, saudara. Maksudnya mereka itu kemudian berpikir, oke, yang penting adalah oke, saya sudah tahu, saya mengerti, saya sudah paham. Itu sudah cukup. Karena pemahaman, ya, mereka mengatakan mereka sudah percaya kepada Tuhan, maka itu sudah cukup untuk boleh menjadi seorang Kristen, seorang yang beriman atau seorang yang diselamatkan. Nah, di sini Yakobus menulis surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa jangan kamu berkata bahwa kamu punya iman, adalah seorang yang beriman, kalau tidak ada tindakan, tidak ada perbuatannya. Jadi maksudnya di sini sebenarnya adalah Yakobus mau menekankan kalau sungguh-sungguh seorang itu punya iman, iman yang sejati tentunya, bukan cuma sekedar pengetahuan atau pengakuan di mulut, maka harusnya orang itu akan acting out imannya itu, saudara, akan membuktikan, menyaksikannya, menghasilkannya, saudara. Nah, memang itu logisnya demikian.
Apa yang sungguh-sungguh dipercaya, diyakini, harusnya itu akan terwujud di dalam sikap, di dalam perbuatan, saudara. Itu adalah ortodoksi yang sesungguhnya, yang benar, saudara. Jadi ortodoksi itu bagaikan sebuah landasan di mana perbuatan itu dibangun. Dan perbuatan itu adalah, yaitu merupakan kelanjutan, extended, merupakan suatu implementasi daripada keyakinan seseorang itu, saudara. Nah, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya antara Paulus dan Yakobus ini tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi, saudara. Ortodoksi yang sejati itu akan terlihat dari ortopraksi, dari perbuatan. Ortopraksi yang benar itu lahir daripada ortodoksi yang benar, saudara. Jadi duanya saling melengkapi. Nah, dengan pemahaman inilah maka kita melihat di sini, ya. Sekali lagi tadi di ayat yang kita baca, Yakobus menekankan, ya, tidak mungkin kalau seseorang mengatakan dia beriman kalau dia tidak menyaksikannya lewat perbuatannya. Contoh misalnya, kalau ada seorang saudara atau saudara dikatakan tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, bisakah kemudian berkata, oh selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang? Menurut Yakobus, sikap seperti ini adalah sikap yang tidak ada gunanya. Itu bukanlah sikap seorang yang beriman, karena hanya ngomong di mulut. Istilah mungkin kerennya sekarang orang bilang omdo, saudara, omongan doang, ya. NATO itu, saudara, ya. No action, talk only, saudara. Saudara, isu pada waktu itu di tengah jemaat, bahkan juga hari ini sama, saudara, selalu ada orang-orang yang dalam kondisi perlu dibantu, yang berkekurangan. Kalau dikatakan sini sampai ia tidak punya pakaian dan kekurangan makanan, itu berarti menunjukkan kondisinya itu begitu memprihatinkan, terpuruk, saudara. Jangan buru-buru kemudian mengatakan, oh iya karena dia malas sekali, tidak bekerja sehingga dia jadi jatuh miskin. Tidak selalu demikian, saudara. Ada orang yang karena mungkin situasi kondisi tertentu yang dialami dalam hidupnya, sehingga membuat dia terpuruk. Misalnya kalau kita lihat konteks sekarang dalam masa pandemi COVID ini, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang tidak punya pemasukan. Itu menjadi satu pergumulan yang berat, saudara. Dan disinilah seharusnya gereja, orang percaya, orang Kristen, saudara, tidak boleh menutup mata. Seperti dikatakan oleh Yakobus, hanya sekedar mengatakan, oke, selamat jalan, pakailah pakaianmu, makanlah, dan sebagainya. Apa yang kita perbuat? Nah, jika itu tidak ada, maka Yakobus mengatakan orang tersebut boleh mengaku bahwa dia seorang beriman, tetapi nggak ada gunanya. Bukan seperti itu, saudara. Jadi dengan kata lain sebenarnya, saudara sekalian, ya, iman yang hidup yang sejati itu harus dibarengi dengan sikap peduli. Ada compassion itu, saudara. Dan itulah sesungguhnya inti daripada iman Kristen, saudara. Orang gak bisa mengatakan bahwa dia beriman kalau dia menutup mata terhadap saudaranya yang membutuhkan. Tentu kita harus peduli dengan masyarakat sekitar kita, dunia ini, saudara. Begitu banyak orang yang dalam keadaan kesusahan yang membutuhkan uluran tangan. Tapi jangan jauh-jauh dulu kita bicara di luar tembok gereja atau di luar sana yang jauh. Kalau yang dekat saja, saudara, yang ada di sekitar kita, yang ada di tengah jemaat saja pun kita tidak peduli dan menutup mata. Itu sesuatu yang ironi, saudara sekalian, ya. Nah, jadi saudara sekalian, sebenarnya perbuatan kasih, kepedulian itu adalah bagian daripada ortodoksi yang sejati, iman yang sesungguhnya. Ini bukan hanya ditekankan oleh Yakobus. Kalau kita misalnya lihat, baca di dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes, atau maksud saya surat 1 Yohanes. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Coba saudara buka bersama. Di sini dikatakan begini, ya. Barang siapa
mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sudah ada satu ayat yang sangat gamblang, jelas, tegas. Kalau kita bicara mengenai kasih kepada Allah, sementara kepada sesama kita yang terlihat kita tidak bisa mengasihinya. Apakah itu mungkin, saudara? Rasul Yohanes mengatakan, kalau kita menutup mata terhadap saudara kita yang menderita kekurangan, padahal kita punya kelimpahan, kita punya kemampuan, dan kita tidak menolongnya, bagaimanakah bisa kasih Allah itu ada tetap di dalam hati kita? Saudara, ini menjadi sebuah refleksi yang penting bagi kita hari ini, bahwa jangan kita bicara bahwa saya mengerti, saya tahu banyak, saya punya pegangan, keyakinan, kredo, pengakuan iman yang baik, kalau di dalam sikap perbuatan kita tidak mendukungnya, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yakobus menjelaskan lebih lanjut. Kalau orang berkata misalnya, ya, bahwa dia percaya kepada Allah, tunggu dulu, saudara. Jangan lalu buru-buru merasa cukup, merasa puas, merasa bangga. Menurut Yakobus, saudara sekalian, jangankan orang bisa mengatakan dia percaya kepada Allah, ya, iblis pun percaya, saudara. Maka dia mengatakan di dalam ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, percaya kepada Allah yang Esa itu adalah satu doktrin yang sangat kuat sekali di kalangan orang-orang Israel atau Yahudi, saudara. Kalau saudara misalnya buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat, itu ada seruan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel. Itu ada semacam tanda kutip apa itu? Tauhidnya mereka, saudara. Dan mereka sangat yakin. Orang Israel, orang Yahudi itu bukanlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada saat ketika firman Tuhan ini dituliskan, saudara. Kecuali mungkin dalam konteks sekarang, ya ada banyak orang Yahudi yang menjadi ateis juga. Tetapi bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, sangat kuat, kental sekali dengan doktrinnya akan keesaan Allah. Tapi saudara sekalian, walaupun itu adalah satu doktrin yang benar, yang kuat sekali, tetapi saudara, iblis juga percaya. Cuma masalahnya, percayanya iblis itu bukanlah yang bersifat positif, yang membuat dia untuk kemudian datang tunduk menyembah Tuhan. Bukan untuk menaati Tuhan, tapi justru membenci Tuhan, justru menentang Tuhan, saudara. Nah, kalau bicara soal hanya percaya saja, iblis juga percaya dan iblis pun gemetar. Jadi dengan kata lain bahwa sekali lagi ditekankan, oke, kamu percaya hari ini apa? Setiap kali misalnya kita menyatakan pengakuan iman kita, misalnya di gereja, banyak di gereja saudara sekalian yang setiap minggu itu selalu menyaksikan akan pengakuan imannya, pengakuan iman rasuli misalnya. Mereka bisa dengan penuh keyakinan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan seterusnya. Tapi apa artinya, saudara? Pengakuan iman itu sangat penting, iya saudara. Itu adalah intisari daripada keyakinan iman Kristen kita, saudara. Tapi kalau hanya sebatas pengakuan di mulut, pengetahuan di otak kita, saudara, itu tidak cukup, saudara. Itu harusnya masuk ke dalam hati kita, terinternalisasi,
betul-betul menjadi sesuatu yang kita yakini, kita hayati, sehingga itu mempengaruhi sikap perbuatan kita, saudara. Ketika saudara mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Wow, apa artinya itu, saudara? Artinya bahwa betul-betulkah dia ada Allah yang berdaulat, sang pencipta, yang jauh lebih dahsyat, lebih besar daripada kita, dari setiap persoalan, kesulitan kita hadapi? Apakah kita punya keyakinan itu? Justru seringkali kita menyaksikan di sekitar kita, di dalam masa-masa yang suram seperti ini, berapa banyak orang seakan-akan imannya itu luntur, saudara. Dia peliputi ketakutan, kekhawatiran. Saya tahu ada beberapa orang, saudara, yang sejak pandemi COVID ini mulai, dari awal tahun 2019 sampai sekarang, tidak berani keluar rumah satu kali pun, saudara. Saudara, saya tidak ingin menghakimi, bukan mengatakan bahwa orang yang tidak keluar rumah itu tidak beriman, bukan itu maksudnya, saudara. Tapi maksud saya adalah, sebenarnya kita itu lebih takut kepada siapa? Kalau kita lebih takut, maaf kata, misalnya kepada virus, bukan berarti kita sok-sokan, saudara ya. Tapi kalau kita lebih khawatir dengan virus itu, dengan COVID itu, saudara sekalian, daripada kepada Allah, ini jadi pertanyaan lucu, saudara. Ya, saudara sekalian, iman itu harus dibuktikan. Oke, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, ancaman COVID itu ya cukup serius juga, perlu diperhatikan, saudara. Tapi ketika kita tahu bahwa ada Tuhan Allah yang berdaulat, yang berkuasa, segala sesuatu yang terjadi itu tidak luput dari pengetahuan, dari kuasanya, dan semua itu ada di dalam kendali tangannya. Itu menjadi beda, saudara. Sikap kita menjadi beda, saudara. Oke, nanti saya akan sedikit singgung itu lebih jauh, ya. Tapi saya ingin mengatakan satu poin penting adalah bahwa setiap kali ketika Alkitab bicara tentang iman yang sejati, saudara ya, bukan cuma iman yang omong doang, ya, omdo, saudara. Selalu di situ kita melihat ada perbuatan. Nah, Yakobus itu kemudian mencontohkan, ya, di ayat yang ke-21 dan seterusnya, dua orang tokoh, yaitu namanya Abraham dan Rahab. Dikatakan di ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi sebenarnya, saudara, Abraham itu dibenarkan, dijadikan teladan iman bagi kita. Karena apanya sih? Jelas karena imannya. Tapi iman Abraham itu bukanlah iman sekedar percaya kepada Tuhan, terima janji Tuhan. Tapi imannya Abraham itu terlihat dari perbuatannya. Misalnya ketika Allah dikatakan meminta Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Nah, kita tahu bukan itu kisahnya Abraham mempersembahkan Ishak. Bayangkan, saudara sekalian, pada waktu itu, kalau kita coba resapi, ini luar biasa bagaimana Abraham bergumul setelah dia bertahun-tahun menantikan keturunan dan Allah kemudian mengaruniakannya anak di usia tuanya. Lalu kemudian Ishak bertumbuh, mulai menjadi remaja. Sukacita begitu luar biasa meluap di hati, dan sekarang Abraham sudah punya anak yang akan mewarisi seluruh kekayaannya dan mewarisi janji-janji Allah. Lalu sampai ketika usia remaja itu, Allah berkata kepada Abraham, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Coba, saudara, bagaimanakah Allah membuktikan, Abraham bisa membuktikan imannya? Yaitu betul-betul ketika dia mengatakan iya kepada Tuhan. Saya nggak bisa menyelami bagaimana pergumulan Abraham. Tentunya dia nggak bisa mengerti, memahami semua itu. Kok bisa? Kalau ini anakku persembahkan kepada Tuhan, bagaimana kelanjutannya? Tapi bagi Abraham, dia lebih percaya kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, daripada apapun yang ada di sekitarnya. Sekalipun mungkin menurut Abraham
sekalipun dia harus mempersembahkan Ishak, janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Dia lakukan saja di dalam ketaatan, dan itu hanyalah merupakan ujian sebenarnya yang Allah berikan kepada Abraham. Jadi Abraham lulus dari ujian imannya. Waktu dia disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya, Abraham pergi. Udah nyaman, mengalami comfort zone. Semua dia sudah punya. Lalu Allah bilang, pergilah, tinggalkanlah kampung halamanmu. Dia pergi dan dia berangkat. Dia tidak bertanya dua kali. Sampai juga puncaknya ketika Allah minta persembahkan Ishak, Abraham lakukan. Nah, itulah tindakan imannya, saudara. Jadi iman itu terlihat dari sikap, dari perbuatan. Begitu juga ketika Yakobus memberi contoh yang kedua tentang Rahab, saudara. Ya, di ayat yang ke-25. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ini menarik, saudara. Rahab bukan orang Israel. Dia masuk golongan dianggap bangsa kafir di dalam pandangan orang Israel. Bahkan dia punya predikat yang tidak bisa dibanggakan sama sekali. Dikatakan di sini pelacur, saudara. Perbuatan Rahab selama ini bukanlah hal yang membanggakan, bukanlah sesuatu yang bisa dipuji. Tapi ada satu titik dalam hidupnya, Rahab percaya kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa Rahab sungguh percaya kepada Tuhan? Karena pada waktu mata-mata Israel datang ke Yeriko, ketika Rahab mendengar kisah mereka, dia yakin sepenuhnya bahwa Yeriko sebentar lagi akan diserahkan Allah ke dalam tangan Israel. Dia tahu bahwa Allahnya Israel jauh lebih berkuasa, jauh lebih dahsyat. Dan untuk itu Rahab mengambil resiko menyembunyikan mata-mata ini. Kalau ketahuan, saudara, wah, itu bukan main. Dia bisa dihukum mati. Tapi bagi Rahab, perbuatannya ini adalah suatu tindakan percaya kepada apa yang disampaikan oleh mata-mata itu, percaya bahwa Allah yang akan memenangkan Israel dan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan mereka. Jadi saudara, kita lihat setiap kali Alkitab bicara mengenai iman, orang yang mempunyai keyakinan yang benar seharusnya terlihat dari sikap perbuatannya. Saudara, mari kita coba refleksi sejenak. Di dalam masa pandemi COVID ini, apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ataupun sebagai gereja, bisakah menggunakan kesempatan momen ini untuk menunjukkan kepada dunia di sekitar bahwa saya dan saudara adalah orang yang beriman? Ataukah kita lebih memikirkan bagaimana mengamankan diri kita sendiri? Kita berlindung di dalam mungkin menara gading kita. Kita menutup mata, kita menutup hati, kita menutup semuanya dari apa yang terjadi di sekitar kita, hanya sekedar bisa berharap semoga cepat lewat, semoga masa pandemi cepat lewat. Saudara, memang kita semuanya berharap bahwa masa suram ini bisa segera berlalu. Tapi kita tidak tahu kapan ini akan berlalu, saudara. Tapi bagi kita yang percaya, seharusnya entah itu baik atau tidak baik waktunya, apakah masa ini masa yang sulit atau masa yang berkelimpahan, masa yang mudah, masa yang mungkin melegakan, tetap iman itu harus dinyatakan. Sekedar mungkin sharing, saudara, ya. Saya ingat pada waktu awal masa pandemi COVID, waktu kali pertama pemerintah itu mengumumkan bahwa ada yang terpapar virus corona, itu sekitar bulan Maret, saudara. Apa yang terjadi? Seketika itu spirit ketakutan, kekhawatiran itu langsung menjalar dengan begitu cepat. Heboh, saudara. Saudara perhatikan, ya. Itu langsung, kalau orang yang ngerti, yang mungkin banyak berhubungan dengan saham dan segala macam itu langsung rontok cepat sekali, saudara.
Spirit itu begitu meluas, saudara. Bukan hanya di Indonesia, secara global, di mana-mana tempat, saudara. Karena pada waktu itu pemberitaan orang yang terpapar COVID, angka mortalitasnya tinggi sekali, saudara. Kalau kena itu, saudara, wah, kemungkinan, ya, mungkin itu 50-50 itu antara selamat dan tidak, saudara. Kalau sekarang mungkin berbeda, 90% lebih orang akan sembuh. Hanya 0, sekian persen yang gak bisa diselamatkan mungkin. Tapi kecil persentasinya, saudara. Saya ada data-datanya, saudara, ya. Nah, pada waktu awal itu, saudara, sekarang terjadi, saya ingat April, saya harus isoman, saudara, karena suspek COVID. Saya baru saja melayani ada seorang jemaat kami yang kritis, berhari-hari dia terbaring di rumah sakit, sudah dipulangkan. Jadi dia rumah sakit udah nggak mau terima lagi, tapi dia nggak meninggal gitu, saudara, ya. Sedih juga. Nah, saat itu sebenarnya pelayanan ke rumah itu sudah ditutup atau sudah dihindari, sudah tidak lagi. Tapi karena tergerak oleh belas kasih, keluarganya minta doakan. Saya datang ke rumahnya, sekalipun sudah pakai masker, ya. Di situ kami berdoa bersama dengan keluarga, ya, dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kurang lebih setengah jaman, saudara. Setelah saya pulang kembali, kira-kira setengah jam, berita masuk, beliau sudah dipanggil pulang. Waktu mau dibawa ke rumah duka, diminta medical recordnya, rumah duka tolak karena ada pneumonia, ya. Ada tanda-tanda terkena COVID itu, saudara. Langsung heboh, saudara, ya. Jadi karena saya berinteraksi dekat dengan beliau, ya, waktu yang cukup lama di ruangan yang kecil, akhirnya, saudara, saya diminta untuk terpaksa isoman. Nah, pada waktu itu, saudara, itu kondisinya itu kan cukup mencekam. Saya sedih bukan karena suspek, karena harus isoman, tapi karena berapa hari kemudian itu Paskah dan saya harus pelayanan khotbah. Saya khotbah Paskah. Tapi saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini, saya tidak merasa takut, saya tidak khawatir. Justru saya merasakan damai sejahtera Tuhan itu mengalir di hati. Dan selama kurang lebih 2 minggu itu adalah kesempatan momen untuk saya merasakan seperti retreat pribadi bersama Tuhan. Saya bersyukur sejak pandemi COVID sampai hari ini, Tuhan izinkan saya bergabung dalam pelayanan hotline COVID. Di situ kami ada tim dokter, ada tim pastoral, ada tim rumah sakit, dan juga sekarang ini kami aktif di dalam pelayanan vaksinasi. So, sekalian dikasih dalam Tuhan, ini ada kesempatan yang indah dan saya bersyukur kalau di tengah situasi seperti ini Tuhan masih izinkan gereja kami untuk bisa melakukan pelayanan sosial, pelayanan seperti ini, saudara. Apakah tidak ada khawatir setiap hari kalau ke sentra vaksinasi berjumpa dengan banyak orang? Dan kita tahu belakangan ini melejit, ya, orang-orang terpapar. Tapi itu sesuatu yang buat saya it's okay. Saya percaya lakukanlah bagian kita, saudara, perlindungan. Selanjutnya biarkan Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Kalau kena bagaimana? Kalau misalnya sampai kita satu hari kita terkena, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan. Kalaupun misalnya kondisinya tidak membaik, bagaimana? Toh kita yakin dan percaya bahwa akhir ujungnya, saudara, daripada nasib tanda kutip hidup kita itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau satu waktu kita harus meninggalkan dunia ini, kita tahu kita kemana pergi, saudara. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan, apa yang perlu kita cemaskan, saudara. Nah, saya percaya hari ini kalau saudara juga punya pergumulan masing-masing, yakinlah Tuhan akan menolong. Sekalipun badai itu datang dalam hidup, Tuhan sanggup, dia menjadi perisai bagi saudara. Dia bisa membuat saudara justru berdiri di atas badai itu, saudara sekalian. Itulah iman. Kalau kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa kita berada di dalam tangan yang kuat. Kalau burung di udara Tuhan peliharakan, bunga di bakung dia hiasi,
apalagi kita yang percaya, yang menjadi anak-anaknya. Nah, karena itu saudara sekalian, ortodoksi yang sesungguhnya, iman kepercayaan yang sejati, itu tidak bertentangan, tapi berdampingan bersama-sama dengan ortopraksi itu. Iman yang hidup harus ada perbuatan yang nyata. Perbuatan yang baik sejalan dengan iman kita kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang menunjukkan kebajikan di masa seperti ini dan seterusnya, karena salah satu buah Roh Kudus itu adalah kebaikan juga, saudara. Jangan biarkan orang berkata, lihat itu orang kelompok si X tertentu, agama tertentu, tiap kali ada masalah, ada kesulitan, mereka maju duluan, mereka bantu duluan. Loh, bagaimana dengan orang Kristen? Tidak, saudara. Orang Kristen juga bisa mengatakan, kami juga peduli, berbelas kasih, sama seperti Bapa kita di surga yang baik adanya. Biarlah kita anak-anaknya pun mencontoh Bapa kita yang baik itu melalui perbuatan kita. Mari tetap, saudara, di tengah masa pandemi COVID ini, nyatakanlah, hasilkanlah buah yang baik. Jadilah terang, jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya melalui firman-Mu kami dikuatkan. Kami tahu bahwa Engkaulah Khalik langit dan bumi, Juru Selamat, penebus kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah sendirian. Bantulah kami untuk bisa justru di tengah situasi seperti ini berpikir apa yang bisa kami perbuat dan kami lakukan sebagai bentuk wujud nyata dari iman kami kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan setiap jemaat saudara yang ada, yang sedang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Kalau ada yang punya pergumulan masalah, Engkau jauh lebih mengerti. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun, sekalipun mesti melewati lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang maut. Biar gadamu dan tongkat-Mu menyertai kami, dan kami percaya Tuhan akan membawa kami melewati semuanya itu dengan baik, dan kami pasti bisa menghadapi setiap masalah dan menang dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Musa selalu berdoa dan Musa selalu berharap keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh tetap baik-baik, sehat-sehat, dan biarlah kiranya pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita sekalian. Bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Franz Lee, yang tentunya begitu menguatkan setiap kita sekalian, begitu memberkati setiap kita sekalian. Biarlah di tengah-tengah situasi yang paling sulit, kita tetap meyakini Tuhan memimpin kehidupan kita. Terima kasih Boksu Franz Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama-tama kita bersyukur kalau pemerintah Indonesia begitu serius memikirkan bagaimana menangani akan masalah COVID-19 ini, sehingga pemerintah bertekad untuk melakukan percepatan vaksinasi
prosesnya sedemikian rupa dipermudah, dipercepat, sehingga ada begitu banyak masyarakat boleh mendapat vaksinasi, sehingga imun tubuh mereka boleh meningkat, dan diharapkan mereka tidak tertular oleh virus COVID ini. Yang kedua, kita juga patut bersyukur jikalau vaksin untuk anak-anak di usia 12 sampai dengan 17 tahun sudah dimulai. Doakan supaya para orang tua boleh mendorong anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka untuk mau divaksin. Mari kita bersama-sama dengan sehati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, semua kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Republik Indonesia yang begitu serius memikirkan bagaimana menangani masalah COVID yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Mereka mencoba melakukan percepatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia agar mereka boleh dapat tidak mudah tertular oleh virus COVID yang sedang merebak pada saat sekarang ini. Berkatilah proses vaksinasi yang sedang dijalankan. Berkatilah sentra-sentra vaksinasi yang ada, orang-orang yang terlibat di dalam proses vaksinasi ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang lebih kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh masyarakat warga Indonesia, biarlah mereka boleh menyadari pentingnya akan vaksin ini, sehingga mereka juga mau merelakan diri mereka, memberikan diri mereka untuk boleh dapat divaksin. Kami bersyukur pemerintah juga sudah membuka vaksinasi bagi anak-anak di usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Tuhan berkatilah setiap anak-anak Indonesia yang berusia 12 sampai 17 tahun. Tuhan tolonglah untuk setiap para orang tua untuk boleh mendorong anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka untuk bisa divaksin, sehingga kekebalan tubuh mereka, imun mereka boleh muncul, sehingga mereka tidak mudah tertular oleh virus ini. Kami menyerahkan segala prosesnya ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Tolonglah bangsa kami melewati masa-masa yang sangat sulit pada saat sekarang ini. Kami juga teringat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ada di antara mereka yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan menjamah, Tuhan memberkati obat yang dimakan dan diminum, Tuhan memberkati waktu-waktu isoman mereka, perawatan yang dilakukan agar mereka bisa segera dipulihkan kembali. Kami teringat untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang mengalami kesulitan secara ekonomi, masalah di dalam hal pekerjaan, masalah di dalam hal usaha mereka. Mari Tuhan tolong mereka, bukakanlah jalan keluar untuk mereka, dan biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, kami boleh tetap beriman, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang peduli di dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh mau mempercayakan seluruh keberadaan hidup kami hanya di dalam pimpinan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan, dan juga sebagai pujian respon kita naikkan pujian nyatakan kasih-Nya.
Nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Bapa dari surga, kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan, mari kita nyatakan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan, mari kita nyatakan kasih Tuhan. Mari kita nyatakan kasih Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami pada hari ini boleh dapat dengan penuh kasih kami Tuhan, kami mau menyatakan cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Melalui persembahan kami ini Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau saja yang mau memakainya untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Engkau mau membimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih sayang Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin.
Jemaat silakan duduk dan mengambil saat teduh. Shalom jemaat sekalian, baik yang di rumah yang sedang mengadakan kebaktian online. Salam sehat selalu dari kami, dan bersama ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Franz Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Beliau dari Sinode Gereja Kristus Yesus dan pimpinan Yayasan Hidup Baru. Terima kasih Muse Franz Lee. Dan ada beberapa warta jemaat yang perlu ditegaskan di sini, yaitu pada minggu depan tanggal 1 Agustus ibadah akan bertemakan integritas versus citra seorang pelayan Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukman Yonatan. Dan pada minggu depan yang biasanya awal bulan diadakan perjamuan kudus, khusus tanggal 1 Agustus, perjamuan kudus masih ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian persekutuan doa tanggal 30 Juli hari Jumat bertemakan tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Joseph. Kemudian worship leader oleh Ibu Lili Mariana. Dan persekutuan doa ini akan diadakan secara Zoom. Silakan jemaat sekalian bisa memperhatikan dan mempersiapkan diri mengikuti grup dari Terang di Hatiku. Kemudian ada berita sukacita di mana pasangan dari Bapak Stephen Santoso dan Ibu Priska Nathanael telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kesia Gracia Santoso pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Seluruh segenap jemaat hamba Tuhan majelis mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga. Oke, dan setiap bulan, akhir bulan, kita akan memperingati ada berapa jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Devin Albertinus, Ibu Mina Warnilawati, Bapak Budi Sarjono Mulyadi, Bapak Jeffrey Luke, Ibu Jenis Gamargo, Bapak Randy, Ibu Li Iklan, kemudian Bapak Hamci Chun, Bapak Joni, Bapak Hadi Kusuma Kristianto, Bapak Li Cocua, dan Ibu Lim Muili. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Kami minta Muse Franz Lee bisa berdoa untuk jemaat-jemaat kami di tempat ini. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada sejumlah saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Kami tahu bahwa karena kasih setia Tuhan, mereka boleh melewati hari demi hari. Berapapun usia mereka saat ini, itu semuanya adalah karena berkat anugerah Tuhan yang telah menopang mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka juga boleh makin bertambah hikmat, bijaksana, semakin matang, dewasa di dalam Tuhan. Biarlah usia yang semakin bertambah ini membuat mereka semakin meresapi akan kebaikan Tuhan dan boleh bertekad untuk hidup memperkenankan Tuhan, menghasilkan buah yang baik dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah menyertai mereka sampai sejauh ini, Tuhan yang tetap juga akan menyertai dan memimpin mereka di hari-hari ke depan. Biarlah mereka semakin berjalan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin menjadi terang dan garam di tengah masyarakat ini. Berkati mereka Tuhan, dalam kesehatannya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun mereka berada. Biar hidup mereka menjadi
kesaksian yang indah yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, limpahkan anugerah-Mu bagi hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Muse Fransli. Waktu jemaat sampai di sini. Silakan jemaat sekalian bisa membacanya dari e-warta yang telah di-share ke grup Terang di Hatiku. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.